Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan dengan materi mengenai kutipan dan catatan kaki. Nanti itu daftar pustaka minggu depan kita bahas ya. Oke, kutipan saya rasa setiap orang pernah ingat ya mengenai kutipan tersebut, tapi mungkin cara menulis atau cara membuatnya yang lupa ataupun belum paham. Begitu juga dengan catatan kaki dan daftar pustaka. Oke, kutipan. Jadi kutipan ini ada dua jenis. Pertama itu kutipan langsung dan yang kedua itu kutipan tidak langsung. Dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip tersebut. Namun kalau dia mengutipnya tidak secara langsung, kita diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Jadi kalau misalnya kutipan langsung itu artinya kita melihat atau membaca nih satu tulisan di internet, kemudian kita ambil tulisan orang tersebut, terus kita masukkannya ke paper kita tidak merubah satu kata pun. Tapi kalau yang tidak langsung, kita ambil satu tulisan orang, kita masukkan ke paper kita, ke tulisan kita, namun kita merubah beberapa kata yang maksudnya adalah kita tuh kayak buat kesimpulan dari tulisan orang tersebut. Oke, namun maknanya tidak berubah. Setiap mahasiswa harus bisa buat yang namanya kutipan tidak langsung. Yang perlu diketahui lagi, dalam buat kutipan itu kita harus masukkan nama si penulis. Misalnya di dalam artikel tersebut namanya Ridwan tahun 2021 misalnya. Ya udah, kita masukkan tulisan si Ridwan tahun 2021 itu ke dalam paper kita. Tetap kita masukkan namanya Ridwan 2021. Seperti contoh ini. Ini kutipan langsung pendek. Ya, jadi kutipan langsung pendek itu contohnya ada tanda petik menurut Follett. Jadi ini tulisannya si Follett tahun 1982 halaman 8. Manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain ini adalah pernyataannya Follett pada bukunya di tahun 1982 halaman 8. Jadi diambil oleh si penulis, kemudian dimasukkannya ke tulisannya, namun tetap dibuatnya nama si Follett beserta tahun dan halamannya. Itulah cara mengutip yang benar agar kita terhindar dari yang namanya plagiasi. Begitu juga dengan kutipan langsung panjang, ada tanda petiknya tetap. Jadi kutipan langsung itu pakai tanda petik, namun kutipan tidak langsung dia tidak pakai tanda petik. Oke, kalau dari contoh ini adalah salah satu kutipan langsung panjang yang tulisannya dari Sigit tahun 2006. Beda lagi dengan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung tidak perlu pakai tanda petik. Kemudian dia bisa tergantung si penulis mau buat seperti apa. Contoh yang bisa kalian lihat di Salimin tahun 1990 halaman 13. Tidak menduga bahwa siswa kelas 4 lebih baik daripada siswa kelas 5. Atau mau dibuat siswa kelas 4 ternyata lebih baik daripada siswa kelas 5. Salimin tahun 1990 halaman 13. Jadi sebenarnya ini sama aja. Ya sama maknanya, namun cara penulisannya yang berbeda. Satu dia pakai kata tidak menduga, yang satu lagi ternyata lebih baik. Tapi maksudnya atau makna dari setiap kalimat itu sama. Jadi begitulah buat kutipan tidak langsung. Jangan kita sama dengan pernyataan si penulis secara asli. Namun kita harus buat kayak kesimpulan dari pernyataan si penulis tersebut. Jadi udah paham ya. Kalau langsung, contoh lagi lebih mudah. Misalnya ada satu tulisan. Kebersihan adalah sebagian dari iman menurut Ahmad tahun 2010 misalnya. Kalau kita mau jadikan kutipan langsung, maka dia menjadi kebersihan adalah sebagian dari iman Ahmad dalam kurung 2010. Itu kalau kutipan langsung, ada tanda petik ya. Kemudian kalau kutipan tidak langsungnya, maka akan berubah menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan adalah orang-orang yang beriman. Misalnya, jadi berarti di situ ada penambahan kata orang, atau mau diganti lagi misalnya orang-orang yang bersih adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya untuk tetap
patuh kepada Tuhannya, dan dalam artian dia beriman kepada Tuhannya. Boleh aja asal maknanya tetap sama dengan makna aslinya. Oke. Baru di belakangnya dibuat Ahmad tahun 2018 tahun 2000 berapa tadi bilang 2010 gitu ya. Jadi kalau ada halaman boleh, nggak ada halaman pun boleh ya. Itulah cara buat kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung pakai tanda petik 2, kalau tidak langsung tidak pakai tanda petik 2. Oke. Kemudian ada sistem rujukan. Ini ada catatan kaki dan catatan belakang. Catatan kaki itu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Ada nih satu lembar, kemudian yang di bawah yang kecil-kecil itu. Kalau kalian pernah baca buku, pasti pernah tahu lah di bawah itu ada kecil-kecil, angka kecil-kecil, baru nanti ada kayak daftar pustaka, itu catatan kaki namanya. Bisa dilihat contohnya di sini Jadi yang satu Donald B. Kalne 2005 batas nalar Jakarta itu adalah catatan kaki. Artinya yang saya bold, orang yang sukses berniaga ya. Jadi kalimat orang sampai perlu ini kan ada tanda 1, itu berarti tulisannya si Donald ya. Donald B. Kalne tahun 2005, judul bukunya Batas Nalar, Kota Jakarta, penerbitnya Gramedia, halaman 159 ya. Bedanya kalau di daftar pustaka dia kan letaknya di belakang, kemudian dalam penulisannya dia harus dibalik namanya, nama belakang ke depan, baru nama depan ke belakang. Kalau catatan kaki dia tidak dibalik-balik namanya siapa ya seperti itulah penulisan namanya, tidak boleh dibalik-balik. Kemudian kalau di catatan kaki dia menggunakan halaman, namun kalau di daftar pustaka dia tidak pakai halaman. Oke, jadi gitu ya. Lanjut. Kemudian tadi katanya catatan sistem rujukan itu kan ada 2, ada catatan kaki dan ada untuk informasi tambahan. Jadi kalau informasi tambahan itu yang seperti ini kan ada ya 17. Jadi ini misalnya ada satu teksnya, kemudian ada 17 di atasnya, kemudian di bawah dijelaskan lagi 17. Jadi maksud dari yang di atas itu diperjelas lagi di bawah. Biasanya ini kalau orang muslim di dalam Al-Quran terjemahan ada nih misalnya alif lam mim, kemudian di situ dijelaskan pengertiannya, baru nanti pengertian yang lebih dalamnya lagi dijelaskan di bawah. Jadi itu namanya catatan tambahan ya. Oke. Namun yang kita pahami hari ini untuk penulisan karya ilmiah adalah mengenai catatan kaki. Ada 3 hal yang penting untuk kalian pahami, yaitu tentang ibid, objid, dan lokcid. Oke. Ibid artinya pada tempat yang sama. Objid artinya adalah mengacu sumber berupa sebuah buku yang diacu beberapa kali, namun sumber tersebut telah disela oleh sumber yang lain. Kalau lokcid mengacu kepada artikel dalam bunga rampai, jurnal, majalah, koran. Jadi objid sama lokcid itu sama, bedanya kalau objid itu untuk buku, kalau lokcid itu untuk jurnal, makalah, artikel, koran, dan lainnya. Tapi sama-sama berfungsi jika dia sudah diacu beberapa kali oleh sumber lain. Namun ibid tidak. Ibid itu tidak ada penyelanya, dia di tempat yang sama. Kita lihat contohnya. Oke. Di sini ada contoh. Yang pertama, jadi misalnya gini, dalam satu teks kita lihat dalam satu teks ini udah mau habis waktunya nanti, soalnya rekamannya hanya bisa 10 menit. Nanti lihat rekaman yang selanjutnya ya. Jadi ada 2 rekaman untuk pembelajaran hari ini. Nanti kalian lihat untuk lanjutan dari ibid, objid, dan lokcid tersebut. Oke?